Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali dalam pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 11 bab 2 yang akan mempelajari teks eksplanasi. Berasal dari bahasa Inggris yakni explain, teks yang menjelaskan sebuah peristiwa. Namun karena peristiwa itu dianggap terlalu lumrah, terlalu biasa, maka peristiwa yang dihususkan untuk di-explain, dibuat menjadi teks eksplanasi adalah peristiwa-peristiwa yang luar biasa, peristiwa yang tidak terjadi setiap hari, peristiwa yang tidak mudah terjadi di dunia ini. Maka eksplanasi lebih ke arah hal-hal yang bersifat fenomenal, bukan lagi peristiwa-peristiwa biasa atau kejadian-kejadian kecil. Apa saja yang dimaksud dengan kejadian-kejadian fenomenal? Kita akan coba mengulik segala sesuatu yang dianggap fenomenal di dunia ini. Namun dalam teorinya, dalam pembelajaran bahasa Indonesia ada dua hal yang dianggap fenomenal, yakni peristiwa alam dan peristiwa sosial. Padahal kita bisa menambahkannya berdasarkan selera kita masing-masing dan berdasarkan pengalaman anak-anak sendiri mengenai fenomena-fenomena bisa lebih luas lagi, bisa fenomena pemikiran itu belum diajarkan dalam materi bahasa Indonesia ini. Bisa juga fenomena rasa, itu juga lebih berkaitan dengan kehidupan kita secara individual. Bisa juga fenomena selera dan lain sebagainya. Mari kita bahas apa saja yang bisa dijadikan ide dalam pembuatan teks eksplanasi yang didasari dari kejadian-kejadian fenomenal, kejadian luar biasa. Dalam arti KBBI-nya, teks eksplanasi adalah kejadian luar biasa yang dipaparkan secara berurutan menggunakan fakta-fakta yang mendukung kejadian tersebut. Nah, secara mudah seseorang akan membuat teks fenomenal mengenai hal-hal yang bersifat alamiah, misalkan terjadinya gerhana matahari. Itu fenomenal karena tidak terjadi setiap hari. Gerhana matahari terjadi beberapa tahun sekali, atau terjadinya gempa bumi, tanah longsor, tsunami di Aceh, atau kejadian-kejadian selain non alam yang dibuat oleh manusia. Kalau yang tadi kejadian alam, dan mayoritas contoh-contoh yang ada di buku menggunakan contoh-contoh yang bertemakan alam, dan itu mudah sekali dicari, mudah sekali dibuat, dan mudah sekali dipahami. Maka dari itu kita tingkatkan levelnya apabila ada beberapa anak atau beberapa siswa yang cukup menguasai materi ini di masa SMP atau MTS kemarin, kita naikkan levelnya, kita cari hal-hal yang lebih bermanfaat lagi, lebih bisa diresapi kedalamannya daripada hal-hal yang sudah sering dicontohkan di buku ataupun di Google mengenai fenomena alam. Maka dari itu, Bapak akan beri contoh-contoh yang bisa kalian angkat menjadi tema-tema dalam teks eksplanasi. Tapi sebelumnya akan Bapak jelaskan struktur dari teks eksplanasi. Strukturnya mudah, hanya ada 3, anak-anak. Hanya ada 3. Yang pertama, pernyataan umum. Pernyataan umum ini menjawab apa, siapa, di mana, dan kapan. 4W pertama. 4W pertama ini dijawab dalam pernyataan umum. Apa temanya, siapa pelakunya atau subjek dan objeknya, di mana kejadiannya atau waktunya, tempatnya, kemudian kapan waktunya terjadi sebuah hal yang fenomenal tersebut. Mudah sekali, di paragraf pertama kalian cukup menjawab 4W yang pertama dalam 5W1H. Kecuali why, kecuali mengapa, itu belum boleh kalian jawab di paragraf pertama sampai kedua, atau paragraf pertama saja karena isinya hanya pernyataan umum, fokus kepada temanya. Kemudian paragraf kedua atau bisa di ketiga kalau pernyataan umumnya cukup panjang, dimulai dari why. Nah,
struktur yang kedua, kalau pertama tadi pernyataan umum, kemudian yang kedua urutan kejadian atau urutan penjelas, kemudian yang ketiga interpretasi. Jadi struktur para teks eksplanasi, pernyataan umum, urutan penjelas, dan interpretasi. Urutan penjelasnya dimulai di paragraf kedua atau ketiga. Menjawab W yang kelima, kalau pernyataan umum menjawab 4 W sebelumnya, hal-hal yang bersifat tematis, hal-hal yang bersifat ide pokok. Urutan penjelas ini menjawab why, mengapa, yang bisa dikembangkan karena paling panjang itu pada urutan penjelas ini. Isi dari teks yang menjadi beberapa paragraf berkali-kali lipat dari paragraf pertama, yakni pernyataan umum, itu adalah urutan penjelas. Urutan penjelasnya harus banyak, minimal 3 paragraf, bisa 4 paragraf atau 5 paragraf. Nah, itu bisa dimulai dari apa? Cukup 3 hal yang kalian jelaskan dalam urutan penjelas. Yakni yang pertama, sebabnya. Why itu bisa kalian jelaskan sebabnya, sebab fenomena itu terjadi. Kemudian yang kedua, bisa kalian jelaskan prosesnya. Setelah latar belakang atau sebabnya kalian jelaskan di paragraf ketiga. Kemudian di keempat, prosesnya. Ini bisa panjang, bisa 2 paragraf. Jadi kelima, keenam. Kemudian yang terakhir, akibatnya. Urutan penjelas meliputi sebab, lalu proses, dan akibatnya. Lalu terakhir, struktur dari teks eksplanasi yakni interpretasi. Interpretasi adalah anggapan penulis, penilaian penulis terhadap fenomena yang sedang terjadi. Boleh tanggapan positif, boleh juga tanggapan kritis, boleh juga tanggapan kontra. Jadi 1 paragraf saja sudah cukup untuk menanggapi. Mudahnya apa? Teks eksplanasi Anda tidak perlu memberikan solusi dalam menyelesaikan atau mengantisipasi suatu fenomena. Kalau ranahnya memberikan solusi, nanti bersifat imbauan, bersifat persuasif, nanti bisa menjadi teks ceramah. Maka dari itu tidak perlu diberi solusi, imbauan, dan cara menetralisasi sebuah fenomena. Anda tidak perlu. Maka dari itu cukup mudah untuk membuat teks eksplanasi, karena membuat paragraf apapun, kalau Anda sudah menanamkan mindset atau pola pikir yang tidak terlalu rumit, maka semuanya tidak akan rumit. Nah, baik, Bapak akan mulai memberikan contoh-contoh apa yang bisa diangkat menjadi teks eksplanasi dalam rangka menaikkan level dari level MTS atau SMP yang hanya membahas peristiwa-peristiwa fenomenal mengenai alam yang terjadi dengan sendirinya, terjadi secara natural. Maka kita buat yang baru, yakni sosial, lebih ke sosial. Kalau sosial kurang menantang, sosial sudah banyak dibuat juga, maka kita buat yang baru lagi, yang belum pernah ada di LKS, dicontoh di Google. Bapak yakin belum pernah ada, padahal ini mudah dan tidak kalah mudah ya, dan lebih bermanfaat, lebih bisa diresapi oleh masing-masing individu, oleh siswa, ataupun kelak ketika kalian tidak menjadi siswa dalam kehidupan sehari-hari, ini lebih berguna, lebih bisa dijadikan renungan diri. Misalkan fenomena tentang rasa, atau fenomena tentang selera, fenomena tentang agama, fenomena tentang selera juga bisa kalian tuangkan. Misalkan kita buat teks eksplorasi fenomena tentang selera. Mengapa? Sebelum membuat ide pokok, kita harus buat kata mengapa terlebih dahulu supaya muncul sebuah tema. Mengapa orang awam cenderung mengidolakan hal-hal atau tokoh-tokoh atau bahkan kelompok-kelompok, klub-klub, kalau dalam sepak bola, klub-klub yang terkenal saja. Nah, dari situ kita
muncul sebuah tema bahwa orang awam cenderung menyukai hal-hal yang paling terkenal atau yang paling hebat, baik itu berupa tokoh ataupun berupa klub dan kelompok. Hal ini dijelaskan 5W1H-nya. Kita menuju ke hal-hal yang spesifik, misalkan mengapa orang awam lebih cenderung menjadi Barcelonista misalkan ya. Karena belum pernah nonton Real Sociedad, belum pernah nonton Everton bertanding. Mereka hanya ikut, oh yang terkenal ini, yang paling banyak dijual kaosnya di Pasar Tanjung ini, akhirnya mereka suka gitu. Hal itu bisa diletakkan di paragraf pertama bahwa ada fenomena orang awam cenderung menyukai hal-hal yang paling terkenal dan paling hebat. Kalau di UFC yang disukai hanya Khabib dan Conor McGregor gitu. Kalau di MotoGP yang disukai hanya Valentino Rossi. Kalau di bulu tangkis yang disukai hanya Chen Long dan lain sebagainya. Nah, lanjut pada itu bisa dijadikan satu paragraf ya. Satu paragraf terfokus pada satu tokoh ataupun satu kelompok tertentu. Di struktur kedua, yakni urutan penjelas, kalian bisa memberikan penjelasan mengenai sebab mengapa orang awam menyukai hal-hal yang cenderung paling terkenal atau paling hebat. Di situ kalian bisa jabarkan bahwa kurangnya pengetahuan mengenai hal lain yang tidak masyhur atau tidak famous, tidak terkenal, atau budaya ikut-ikutan dari teman, budaya ikut-ikutan dari halayak yang lebih banyak, karena orang-orang cenderung menyukai ketika berada dalam posisi yang sama dengan orang-orang kebanyakan, mencari aman istilahnya. Kalau banyak orang begini, maka dia ikut seperti itu. Itu kecenderungan manusia pada umumnya, suka hal-hal yang sama dengan kebanyakan. Itu yang menjadi sebab. Sudah bisa dijabarkan. Kalau dijabarkan bisa menjadi 2 paragraf. Kemudian di urutan penjelas ini kita buat 3 tahapan ya. Sebab, kemudian proses, dan akibat. Prosesnya bagaimana cara orang menyukai, tentunya tidak sama dengan orang yang menyukai secara profesional atau dengan pengetahuan yang lebih daripada orang awam pada umumnya. Bagaimana proses orang awam menyukai hal yang terkenal, yang cenderung umum, tidak unik gitu. Mereka hanya tidak sampai membeli merchandise-nya, tidak sampai menonton, tidak sampai tergila-gila dan mengeksklusifkan hal yang mereka sukai, hanya secara dangkal saja. Itu prosesnya. Kita jelaskan prosesnya, bahwa cara orang menyukai hal yang terkenal tidak sedalam orang-orang yang memang benar-benar fanatik. Kemudian yang ada di urutan ketiga, yakni akibatnya. Akibatnya, bagaimana apabila seseorang menyukai hal yang cenderung umum, maka akibatnya tidak ada greget, tidak ada fanatisme, tidak ada kenyamanan atau kenikmatan menikmati sebuah drama. Karena yang disukai hal yang paling terkenal, maka tidak bisa menikmati dramanya dalam menyukai objek yang ia jadikan idola. Nah, di situ sudah bisa dijabarkan beberapa paragraf lagi. Lalu pendapat Anda sendiri mengenai fenomena bahwa orang awam cenderung menyukai hal yang terkenal bagaimana? Tidak perlu memberikan solusi, apakah itu positif ataukah itu negatif, diungkapkan, diinterpretasi, cukup 1 paragraf sebagai penutup dan sebagai konklusi, kesimpulan dari teks eksplanasi. Begitu mudahnya membuat teks eksplanasi. Kemudian contoh-contoh lain, misalkan fenomena apa? Barusan Bapak sudah jelaskan fenomena mengenai selera. Itu belum pernah ada tulisan seperti itu dalam contoh di buku paket LKS ataupun di Google, karena di sana hanya banjir, tanah longsor, fenomena yang sudah umum dan pernah kalian baca, kemudian pernah kalian pelajari di jenjang sebelum masuk di MAN 2 ini.
Nah, fenomena yang lain misalkan seseorang yang beranjak dewasa biasanya sok-sok benci terhadap hal-hal yang bersifat love atau cinta. Mereka sok benci pada lagu cinta, mereka sok benci pada sinetron-sinetron cinta. Halah, apa sih cinta gitu. Tapi pada kenyataannya em, separuh usia atau bahkan 90% usia atau bahkan ada yang 100% usianya itu dipenuhi dengan konflik cinta, baik itu pada pasangan atau pada keturunan atau pada orang tua. Yang kebanyakan orang alami dan kesulitan adalah pada pasangan. Dan itu juga lama sekali. Apabila Anda berumur 63 tahun seperti Rasulullah, Anda mulai mengenal cinta monyet 15 tahun, dan di situ Anda bersama pasangan menjalani hidup yang sejati misalkan sampai akhir hayat. Konflik yang ada mulai dari usia 15 tahun sampai 63 tahun adalah konflik cinta. Maka mengapa fenomena ini seolah-olah manusia anti gitu terhadap lagu cinta? Bapak juga pernah ada dalam masa sok benci pada lagu-lagu cinta, sukanya Superman is Dead, sukanya hal-hal yang keras gitu, Saint Loco, sok tidak suka pada The Massive, Peter Pan. Padahal setelah dipikir-pikir, hal itu adalah hal yang tidak bisa dipungkiri dan manusia tidak bisa lari dari kenyataan itu, bahwa lebih dari separuh hidup manusia dihabiskan untuk um, menguras energinya untuk membahas konflik tentang cinta, baik itu konflik yang baik atau positif yang membangun ataupun konflik yang tidak konstruktif, konflik yang destroying, yang menghancurkan. Itu bisa kalian angkat menjadi teks eksposisi tema yang tadi. Ada juga tema lain, misalkan mengapa orang dalam mengajarkan agama, menyiarkan agama selalu menggunakan ancaman-ancaman. Kamu kalau tidak begini nanti kamu akan begitu. Menggunakan kata-kata yang keras, menggunakan cacian, menggunakan olok-olokan. Mengapa tidak menggunakan bahasa-bahasa yang meneduhkan, bahasa-bahasa yang memberikan kenyamanan dan saling menghangatkan dalam menyiarkan agama? Itu juga bisa diangkat menjadi teks eksplanasi. Fenomena bahwa kecenderungan dalam menyiarkan agama, orang-orang menggunakan ancaman-ancaman bahwa hukuman itu diutamakan daripada kelebihan-kelebihan yang didapat apabila melakukan hal-hal yang baik. Kemudian ada juga fenomena orang yang bersekolah selalu takut salah. Pendidikan di Indonesia ini mengajarkan muridnya untuk tidak melakukan kesalahan. Kalau melakukan kesalahan, nilainya dikurangi atau nilainya tidak tuntas. Mengapa pendidikan di Indonesia mengajarkan orang untuk takut salah, padahal pandainya seseorang adalah ketika mereka membuat kesalahan, adalah ketika mereka tergelincir terhadap suatu hal, tidak tuntas mengerjakan sesuatu dan kemudian bangkit mencari cara baru untuk move on dari apa yang telah mereka lakukan, kemudian kesalahan yang telah mereka perbuat. Jadinya perlu ada perubahan dalam pendidikan di Indonesia bahwa kesalahan bukanlah hal yang patut diberi hukuman, melainkan kesalahan adalah hal yang lumrah. Manusia bisa pintar dengan kesalahan-kesalahan yang diperbuatnya, baik itu menjadi siswa ataupun setelah mereka tidak dalam jenjang pendidikan formal. Itu bisa diangkat juga menjadi teks eksplanasi. Akhirnya teks eksplanasi yang bisa kita buat menebarkan tema-tema baru
yang membuka mata hati orang lain untuk berpikir lebih luas lagi. Bapak sangat bangga kalau kalian membuat teks eksplanasi yang kurang bagus, kata-katanya tidak baku, tulisannya salah-salah, tapi dengan tema-tema yang baru, dengan tema-tema yang segar. Anda menemukan hal yang lebih bisa diresapi untuk kehidupan yang berkepanjangan di masa yang akan datang. Masalah salah penulisan bisa kita perbaiki bersama. Masalah kata baku atau tidak itu dinamis. Toh ahli dan pakar bahasa selalu memperbarui ejaan-ejaan di setiap beberapa tahun sekali. Jangan pernah takut Anda menulis sesuatu dan kata tersebut tidak baku. Kalian akan belajar dari kesalahan-kesalahan dalam penulisannya. Buatlah kesalahan sebanyak mungkin, karena suatu saat ketika kalian sudah lulus, Anda akan teringat dengan kesalahan-kesalahan dalam tulisan yang pernah Anda buat. Jangan pernah takut. Selama Bapak kuat untuk membaca tulisan hasil karya kalian, akan Bapak perbaiki, akan Bapak beritahu ini salahnya. Apalagi beberapa hari kemudian kita akan melakukan pembelajaran tatap muka, maka akan sangat lebih menyenangkan setelah 1,5 tahun kita berendam dalam kenyataan bahwa pendidikan tidak bisa dimulai atau tidak bisa dilaksanakan menggunakan pertemuan secara langsung. Nah, beberapa hari lagi baik kelas 10 ataupun kelas 11 akan bertemu secara langsung dan kita bisa ngobrol, kita bisa saling memperbaiki di kelas mengenai kesalahan-kesalahan sebanyak mungkin yang kalian buat. Kesalahan adalah tabungan kebenaran yang akan kalian petik di kemudian hari. Maka dari itu, yang penting temanya baru, masalah tulisannya atau rangkaian katanya, korelasi antar paragrafnya, koheren atau tidaknya, kohesif atau tidaknya, kalimatnya efektif atau tidak masalah. Kita perbaiki bersama, kita belajar bersama. Sampai jumpa. Ini awalan dari pembelajaran eksplanasi. Berikutnya akan Bapak jelaskan mengenai struktur kebahasaannya secara langsung di kelas nanti ya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.